Hai guys, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik. Hari ini aku mau cerita dong. Jadi gini, aku mau buka usaha kan. Nah, tapi masih bingung apa yang harus dipersiapin buat laporan keuangan. Ada yang tahu nggak tentang laporan keuangan itu kayak gimana? Sebelum membahas laporan keuangan, kamu harus tahu dulu tentang accounting, San. Jadi, accounting adalah serangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan, dan komunikasi suatu kejadian ekonomi dari bisnis kepada pengguna laporan keuangan. Nah, kita bahas dari tahap identifikasi atau identification. Pada tahap ini, kita melihat apa saja jenis transaksi yang terjadi dan melihat bukti yang ada, misalnya nota, faktur, dan lain sebagainya. Lalu dicatat pada tahap pencatatan atau recording yang meliputi transaksi yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Misalnya kamu akan merekrut karyawan, tetapi kamu tidak mengeluarkan biaya atau uang. Nah, itu tidak dicatat. Namun ketika kamu menggaji karyawan, itu kan mengeluarkan biaya atau uang, jadi dicatat. Lalu ada tahap komunikasi atau communication. Nah, pada tahap ini kita akan mengkomunikasikan informasi keuangan tersebut dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan pihak internal, yaitu karyawan, kamu sendiri sebagai pemilik perusahaan, manajer, dan lain sebagainya. Dan ada juga pihak eksternal, yaitu investor, masyarakat atau customer, dan pemerintah, dan lain sebagainya. Setelah itu, kamu juga harus tahu tentang standar akuntansi, San. Jadi, ada 2 standar akuntansi internasional. Yang pertama ada IFRS dan yang kedua yaitu GAAP. Nah, di Indonesia sendiri kita menganut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, PSAK ini menyesuaikan IFRS. Setelah itu ada prinsip pengukuran, yaitu ada prinsip biaya historis atau historical cost principle. Nah, pada prinsip ini perusahaan akan mencatat aset sebesar harga perolehannya. Misalnya nih, kamu memberi alat sebesar 10 juta. Nah, maka harga tersebut akan dicatat sebagai harga alatnya. Nah, ada juga prinsip nilai wajar atau fair value principle, yaitu melaporkan aset dan kewajiban sebesar nilai wajar saat itu. Kemudian kita lanjut ke persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi sendiri yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dalam sistem ini, kita menggunakan double entry atau sistem pembukuan berpasangan, di mana nilai debit pada sisi kiri harus sama dengan nilai kredit pada sisi kanan. Setelah itu, kita lanjut pada pengelompokan akun. Ada 5 akun. Yang pertama ada aset pada sisi debit, yang kedua ekuitas atau modal di sisi kredit, yang ketiga liabilities atau kewajiban pada sisi kredit, yang keempat revenue atau pendapatan di sisi kredit, dan yang kelima ada ekspansi atau beban di debit. Nah, lalu selanjutnya kita membahas tentang laporan keuangan, San. Yang pertama ada income statement, yaitu laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban serta hasil laba atau rugi perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang kedua, ada retained earning statement, yaitu laporan keuangan yang merangkum perubahan nilai laba ditahan pada periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, ada statement of financial position, yaitu laporan keuangan yang melaporkan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal yang spesifik. Yang keempat, ada statement of cash flows, yaitu laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai kas masuk dan keluar untuk periode waktu tertentu. Dan yang kelima, ada comprehensive income statement, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan item-item lain yang tidak termasuk dalam penentuan laba atau rugi, yang disebut sebagai penghasilan komprehensif lain. Nah, jadi seperti itu, San, mengenai laporan keuangan. Oh, begitu. Terus kalau proses pencatatannya gimana tuh? Nah, jadi gini San, sebelum kamu melakukan pencatatan, kamu harus tahu dulu nih, akun-akun apa aja sih yang dipakai dalam melakukan pencatatan itu. Oh ya, kalau kamu belum tahu akun itu apa, nah akun itu adalah
catatan akuntansi yang isinya tentang kenaikan atau penurunan dari aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban dalam sebuah perusahaan. Nah, daftar akun tuh ada 5 tadi ya. Yang pertama adalah aset atau harta, yang kedua adalah kewajiban atau liabilities, yang ketiga adalah modal atau ekuitas, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Nah, kelimanya ini itu digolongkan lagi menjadi 2. Yang pertama adalah akun real dan yang kedua adalah akun nominal. Apa sih akun real dan akun nominal itu? Nah, akun real itu adalah akun yang nantinya akan tercatat ke dalam laporan neraca. Sedangkan akun nominal adalah akun yang nantinya akan tercatat ke dalam laporan laba rugi. Nah, yang termasuk ke dalam akun real itu ada aset, kewajiban, dan juga modal. Sedangkan yang termasuk ke dalam akun nominal adalah pendapatan dan juga beban. Nah, selain kedua tadi, akun real dan akun nominal, ada satu lagi nih, namanya akun kontra. Nah, contoh dari akun kontra itu seperti allowance for doubtful debt, accumulated depreciation, preferred, dividend, fat in, fat on, sales return, sales discount, terus ada purchase return, purchase discount, dan masih banyak lagi, karena itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Nah, kamu tuh juga harus perlu tahu nih peraturan dari debit kredit dari akun-akun tadi, karena ini penting banget dan wajib tahu ya. Nah, yang pertama ada aktiva. Jadi, aktiva itu bertambah di debit dan berkurang di sisi kredit. Dan saldo normalnya adalah debit. Yang kedua ada kewajiban atau liabilities. Nah, kewajiban ini dia bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Dan saldo normalnya adalah kredit. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Nah, dia bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Dan saldo normalnya adalah kredit. Nah, yang keempat adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini juga bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Dan saldo normalnya adalah debit. Dan yang terakhir adalah beban. Nah, beban ini dia bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Dan saldo normalnya adalah debit, gitu ya. Nah, setelah kamu tahu nih jenis akun, terus peraturan debit kreditnya, nah kamu bisa melakukan penjurnalan. Nah, dalam perusahaan jasa terdapat satu jurnal yaitu jurnal umum. Nah, jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan dari segala jenis transaksi pada perusahaan dalam satu periode. Nah, fungsi dari jurnal itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi historis, yang kedua fungsi mencatat, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruktif, dan yang kelima adalah fungsi informatif. Nah, format jurnal umum seperti ini ya. Nah, setelah kamu selesai menjurnal, kamu harus memposting ke buku besar. Oh ya, kalau kamu belum tahu apa sih itu buku besar, ya kan? Buku besar adalah kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Oh ya, format buku besar tuh ada 2 ya. Yang pertama adalah buku besar berbentuk T, dan yang kedua adalah buku besar berbentuk sekontro. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau kamu masih bingung, kenapa sih harus melakukan posting buku besar, buat apa? Kan ribet gitu ya. Tentu aja enggak dong. Nah, jadi buku besar tuh ada fungsinya. Yang pertama, sebagai alat meringkas sebuah transaksi yang tercatat ke dalam jurnal umum.
Yang kedua adalah sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau keadaan rekening dalam akun yang sebenarnya. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan serta informasi dalam menyusun laporan keuangan. Kamu harus tahu nih caranya memposting buku besar tuh seperti apa. Yang pertama, kamu harus menulis dulu nomor dan akun. Terus yang kedua, yaitu pindahkan transaksi sesuai urutan tanggalnya. Jangan sampai kebalik-balik ya, jangan sampai nanti tanggal 5 dulu baru tanggal 2. Nah, itu jangan sampai tuh, harus urut. Terus yang ketiga adalah pindahkan sesuai debit kredit dari jurnal umum per masing-masing akun. Ini harus benar-benar teliti ya, harus yang harusnya debit, yang harusnya kredit juga harus kredit. Jangan sampai terbalik-balik, nanti hasilnya akan berbeda. Terus yang keempat, jangan lupa catat nomor sesuai kode akun untuk dipindahkan ke buku besar. Dan juga harus mencatat nomor halaman sesuai referensi pada kolom di dalam buku besar. Nah, setelah kamu memposting seluruh akun ke dalam buku besar, kamu bisa menyusun yang namanya neraca saldo. Nah, untuk menyusun neraca saldo, caranya adalah pertama, kamu harus menghitung dulu setiap akun buku besar per tanggal akhir suatu periode. Dengan catatan kalau kamu menggunakan 2 kolom ya, tapi kalau kamu menggunakan yang 3 atau 4 kolom, kamu tidak perlu lagi tuh melakukan perhitungan. Kenapa? Karena setiap akun sudah menunjukkan saldo akhir dari periode. Nah, yang kedua yaitu menyusun semua akun dalam neraca saldo harus berurutan sesuai dengan kelompok dan golongan akun dalam buku besar. Jadi harus sesuai urutan golongannya ya, harus aktiva, terus kewajiban, modal, terus pendapatan, dan beban itu harus sesuai golongan-golongannya. Tidak boleh nanti yang harusnya ada di beban malah ke aktiva. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, terus yang terakhir yaitu memindahkan saldo akhir masing-masing akun ke dalam kolom debit dan kredit neraca saldo sesuai dengan saldo akun yang bersangkutan. Nah, ini harus benar karena nanti kalau debit dan kreditnya terbalik, hasilnya nanti tidak akan balance. Padahal neraca saldo tersebut harus balance ya. Karena kalau tidak balance, itu pasti ada yang salah dengan neraca saldo atau buku besar tadi. Nah, itu pasti ada yang salah. Perlu diingat bahwa neraca saldo itu harus balance, karena kalau tidak ya itu tadi akan salah. Nah, dan juga kalau benar itu pasti balance ya, tapi kalau balance itu juga belum tentu benar. Bisa juga balance tapi salah, itu bisa juga. Nah, itu tadi cara untuk melakukan pencatatan. Nah, sudah paham ya pastinya. Habis itu penyesuaian akun kan? Cara nyesuaiin jurnalnya gimana? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adjusting the account atau menyesuaikan akun. Adjusting the account merupakan tahap penyesuaian transaksi yang dilakukan perusahaan dalam periode waktu yang ditentukan perusahaan tersebut. Hal ini diperuntukkan agar tidak adanya miskomunikasi akan transaksi dan biaya yang dikeluarkan maupun diterima perusahaan. Jadi perusahaan tidak bingung nih kemana uang yang dikeluarkan mereka ataupun uang yang didapatkan mereka. Nah, hal pertama dalam adjusting account ialah time issue atau masalah waktu. Dalam time issue atau masalah waktu, akuntansi membagi umur ekonomi suatu perusahaan jadi periode-periode waktu yang sebenarnya dibuat-buat, yaitu tahun fiskal dan kalender. Nah, umurnya biasanya 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Tahun fiskal dan tahun kalender itu tidak selalu sama. Dan juga dikenal dengan asumsi periodisasi. Nah, tahun fiskal itu kenapa tidak sama dengan tahun kalender? Karena biasanya startnya acak atau tidak seperti tahun kalender yang dimulai dari 1 Januari. Bisa saja ada biaya asuransi selama setahun itu dibayar mulai per tanggal 3 Maret 2020. Maka 1 tahun dalam tahun fiskalnya ialah
berakhir pada 3 Maret tahun 2021. Nah, yang kedua dari return issues adalah basis aktual dan basis kas. Akuntansi berbasis aktual yaitu transaksi-transaksi dicatat dalam periode terjadi. Pendapatan diakui pada saat diperoleh atau diinput, bukan saat kas diterima. Jadi ini misalnya akun piutang. Jadi kita sudah melakukan pekerjaan, tapi biaya yang harusnya kita terima belum kita terima, tapi sudah dicatat. Nah, biaya diakui pada saat timbul atau terjadinya, bukan saat kas dibayarkan. Nah, berlawanan dengan basis kas, yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima. Jadi saat kas sudah diterima dan jasa sudah dilakukan sebelum periode waktunya, maka biaya yang ditulis pada saat kas diterima dan biaya diakui pada saat kas dibayarkan saja. Nah, yang ketiga adalah pengakuan pendapatan dan biaya. Perusahaan mengakui pendapatan pada saat pendapatan itu diimpun atau dihasilkan. Dalam perusahaan jasa, pendapatan dianggap telah diimpun pada saat jasa sudah dilaksanakan. Lalu, mempertemukan biaya-biaya dengan pendapatan dalam periode ketika perusahaan melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dengan kata lain, biaya mengikuti pendapatan. Biaya timbul karena perusahaan berusaha menghasilkan pendapatan. Nah, kita berlanjut ke basic adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian memungkinkan dilaporkannya angka-angka yang benar di neraca dan laporan laba rugi. Perusahaan harus menjurnal dan memindah bukukan penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangannya. Basic dari adjusting entries itu adalah pertama pendapatan atau revenue dicatat dalam periode dihasilkannya, atau pada saat pekerjaan dilakukan, maka transaksi sudah dicatat terlebih dahulu di jurnal dan biaya diakui dalam periode terjadinya. Jadi biaya yang telah kita gunakan itu selalu dicatat. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk memastikan dipatuhinya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip mempertemukan biaya. Nah, ada tipe dari adjusting entry. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka atau biaya yang sudah dibayarkan secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan sudah diterima secara tunai dan dicatat sebagai kewajiban walaupun belum dilaksanakan. Yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Adalah pendapatan yang sudah dilaksanakan atau diimpun, tetapi belum diterima pendapatannya, seperti piutang. Keempat adalah biaya yang harus dibayar. Adalah biaya yang sudah terjadi, tetapi belum dibayarkan atau belum tercatat. Nah, belum prepaid expense, belum jadi biaya sudah bayar kas. Jadi, sampelnya bayar asuransi bayar di muka. Lalu pendapatan belum diterima, jadi belum jadi pendapatan sudah diterima kas. Baru accrued revenue atau sudah jadi pendapatan sebelum diterima kasnya. Lalu accrued expense sudah jadi biaya tapi belum dibayarkan. Nah, ada adjusting entry for prepaid expense atau jurnal penyesuaian untuk biaya bayar di muka. Pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaatnya akan diterima di masa depan. Jadi pembayaran kas dilakukan sebelum biaya diakui. Contohnya asuransi, bahan baku atau supply, sewa, dan lain-lain. Nah, penyesuaian untuk biaya bayar di muka, akun biaya bertambah di debit dan akun aset berkurang di kredit. Nah, adjusting entry for unearned revenue atau jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan belum dilaksanakan. Jadi penerimaan kas sebelum pendapatan diakui. Contoh pendapatan yang diterima di muka adalah
sewa, saham, setoran dari pelanggan. Nah, jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka adalah mengurangi akun kewajiban di debit dan menambah mengkredit akun pendapatan. Lalu, setelah semua penyesuaian dijurnalkan dan dipindah bukukan, perusahaan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan. Tujuannya adalah untuk memeriksa persamaan saldo debit dengan saldo kredit akun-akun dalam buku besar. Nah, agar debit dan kreditnya sama setelah disesuaikan, maka dibuatlah adjusted trial balance atau buku jurnal penyesuaian sementara. Nah, lalu laporan keuangan dapat disusun secara langsung dari daftar saldo sesuaian. Itu laporan posisi keuangan atau statement of financial position, lalu ke laporan laba rugi, income statement, lalu laporan laba ditahan atau returnal earning statement. Terus setelah nyesuaiin akun, ngapain lagi tuh? Nah, setelah langkah-langkah tadi, akhirnya kita bisa menyelesaikan siklus akuntansi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom yang nantinya akan menjadi acuan pembuatan ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Pada zaman sekarang ini, perusahaan udah banyak banget menggunakan komputerisasi untuk pembuatan neraca lajur. Karena udah banyak banget program spreadsheet elektronik seperti Excel yang selanjutnya membuat penutupan buku. Nah, penutupan buku ini biasanya perusahaan membagi akun ke dalam dua kelompok. Yang pertama akun temporary, yang kedua akun permanen. Akun temporary ini berhubungan dengan suatu periode akuntansi dan biasanya perusahaan akan menutup akun tersebut pada akhir periode, sedangkan akun permanen ini berhubungan lebih dari satu periode akuntansi dan terdiri dari seluruh laporan posisi keuangan perusahaan termasuk ekuitas. Jadi perusahaan tidak akan menutup akun permanen dari periode ke periode berikutnya. Nah, dalam penutupan buku ini kita melakukan dua hal. Yang pertama, pembuatan ayat jurnal penutup dengan cara memindahkan laba rugi neto dan dividen ke dalam saldo laba. Saldo laba ini nanti memperlihatkan hasil dari ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini menghasilkan saldo 0 untuk akun temporer. Yang kedua itu pemindah bukuan atau posting ayat jurnal penutup dengan menggunakan akun ikhtisar rugi laba dalam proses penutupan, kemudian penjumlahan, menyeimbangkan dan menggarisbawahi dengan garis bawah ganda pada setiap hasilnya. Setelah penutupan buku, kita melakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan dengan cara mengurutkan akun-akun permanen beserta saldonya setelah penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penutup untuk membuktikan kesamaan dari saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode selanjutnya. Setelah itu kita membuat laporan laba rugi. Laba rugi itu berisi laporan keuangan yang menunjukkan hasil kerja perusahaan yang didapatkan dari hasil selisih pendapatan dan biaya. Kemudian setelah membuat laporan rugi laba, kita membuat laporan laba ditahan. Laporan ini menyajikan akumulasi laba periode tertentu sebagai indikator kemampuan perusahaan menciptakan laba. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menyiapkan laporan laba ditahan yang terpisah. Yang kedua, mengkombinasikan laporan laba rugi dan laba ditahan. Yang ketiga, menyajikan di laporan ekuitas pemegang saham. Setelah itu, kita membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, modal yang disajikan pada akhir periode. Setelah membuat laporan posisi keuangan, selanjutnya kita membuat laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi rincian mengenai pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, fungsi dari laporan arus kas ini sendiri adalah menyajikan data-data tersebut. Selanjutnya, setelah membuat laporan arus kas, kita membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan saat terjadi masalah dalam pembuatan laporan keuangan dan lainnya. Setelah membuat jurnal koreksi, langkah terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini membalik jurnal penyesuaian untuk memudahkan pencatatan di periode selanjutnya. Akun yang diperbolehkan digunakan saat jurnal pembalik adalah akun beban yang masih harus dibayarkan, beban yang sudah dibayarkan di muka, terus akun pendapatan yang masih akan diterima,
pendapatan diterima di awal, dan beban pemakaian atas perlengkapan. Oh gitu ya. Makasih ya infonya. Sekarang aku jadi lebih paham nih.